Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan pertama ini Bapak akan menjelaskan tentang bilangan. Yaitu ada bilangan bulat positif dan negatif. Yang kedua ada membandingkan bilangan bulat positif dan negatif. Yuk kita lihat. Untuk pertemuan pertama ini, Bapak akan menjelaskan 7 pembelajaran terlebih dahulu, yaitu membandingkan dan mengurutkan berbagai jenis bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bulat ya. Nih ada garis-garis bilangan ya, ada garis bilangan dari 0 ke kanan 1 2 3 4 5, ke kirinya negatif 1 negatif 2 dan seterusnya ya. Ini tanda panah itu berarti ya berlanjut ya, negatif 6 dan seterusnya. Oke. Nah, bilangan bulat itu apa sih? Ada yang tahu bilangan bulat apa? Saya tahu, Kak. Apa bilangan bulat? No, Kak. Kenapa? Karena bentuknya bulat. Iya. Iya. Iya, itu salah satu bilangan bulat, 0 ya. Nah, jadi gini, bilangan bulat itu ya bilangan yang bulat, nggak ada koma-komanya. Nih, yang ada tanda ininya nih ya, yang ada tanda merahnya nih. Nih, 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Itu ya ke sebelah kanan. Yang ini juga 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya ya ke sebelah kiri. Nah, yang tanda-tanda merah itu bilangan bulat ya. Nah, di sini bilangan bulat dibagi-bagi nih. Ada yang nih dari 1 ke sebelah kanan ya, 1 2 3 dan seterusnya ya ke kanan. Ini disebut dengan bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif. Nah, kalau dari negatif 1 ke sebelah kiri ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ini bilangan bulat apa? Ya, pinter ya. Bilangan bulat negatif. Negatif. Nah, kalau 0 gimana, Kak? 0 bilangan bulat bukan? Ya, 0 juga bilangan bulat. Ya, ini juga sama bilangan bulat. Bilangan bulat yang paling bulat. Oke, gitu deh. Nah, biasanya si bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif itu ada kata-kata yang menunjukkan itu bilangan bulat positif. Kata-katanya apa aja? Untuk yang bilangan bulat positif, ini biasanya ada kata nih di atas permukaan air laut. Nah, gitu ya. Misalkan ada kata-kata 2 meter di atas permukaan air laut. Oh, berarti artinya positif 2 gitu ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada kalimat pembantunya, misalkan di atas 0. Di atas 0. Terus apa lagi? Naik misalkan ya, naik. Nah, ini kata-katanya. Mungkin nanti ada kata-kata yang lainnya, masih banyak ya. Oke, berarti kalau kata-kata yang negatif ya, kata-kata yang menunjukkan bilangan negatif, ini cari lawannya aja nih. Di atas permukaan air laut berarti lawannya apa? Di bawah. Pinter ya. Di bawah permukaan air laut. Nah, ada lagi. Kalau di atas 0 berarti lawannya apa? Ya, di bawah 0. Itu ya. Atas lawannya bawah. Kalau naik lawannya apa? Turun. Ya. Contohnya misalkan naik 5 meter. Oh, berarti plus 5, turun 6 meter. Berarti negatif 6. Gitu ya. Oke, itu bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu tadi bilangan yang bulat ya, nggak ada koma-komanya. Jadi kalau yang di sini nih, nah yang di sini nih
sekitar 1 koma. Nah, ini bukan bilangan bulat ya, karena ada koma-komanya. Oke, gitu ya. Itu bilangan bulat. Nah, sekarang kita lihat membandingkan bilangan bulat. Udah bisa? Bisa ya, insya Allah. Kita utak-atik aja ya. Utak-atik aja. Jadi kuncinya apa? Kuncinya untuk membandingkan bilangan bulat ya. Jadi posisi yang sebelah kanan, nah kakak tulis dulu ya. Posisi sebelah kanan itu lebih besar daripada yang posisi sebelah kiri ya. Posisi sebelah kiri. Nah gitu, jadi tinggal lihat aja ke garis bilangannya. Nah, kita coba lihat nih dari yang tengah nih. Nih, gimana kalau kita ngebandingin yang negatif dengan yang positif? Misalkan negatif 5 ya dengan positif 1. Nah, negatif 5 dengan positif 1. Coba kita tandai nih negatif 5. Negatif 5 di sini, positif 1 di sana. Ya. Mana yang posisi sebelah kanannya? Negatif 5 atau positif 1? Positif 1 ya. Berarti artinya yang sebelah kanan lebih besar daripada yang sebelah kiri. Artinya positif 1 lebih besar daripada negatif 5. Dan ini berlaku untuk semua ya. Untuk semua bilangan untuk yang positif itu selalu lebih besar daripada bilangan yang negatif. Gitu ya. Nah, contoh sekarang negatif dengan yang negatif nih, negatif dengan negatif. Yang gampang-gampang dulu aja ya, yang kelihatan di garis bilangan. Misalkan negatif 3 dengan negatif 5. Negatif 3 dengan negatif 5. Coba lihat. Negatif 3 mana kita tandain ini ya? Negatif 3. Negatif 5 mana? Ya. Mana yang sebelah kanannya? Yang negatif 3 ya. Yang negatif 3 berarti artinya apa? Yang sebelah kanan lebih besar daripada yang sebelah kiri. Artinya negatif 3 lebih besar daripada negatif 5. Gitu. Gimana nih? Kalau negatif 100 ya dengan negatif 50. Negatif 100 dengan negatif 50. Nah, kita coba lihat untuk yang bilangan negatif. Mana ini? Oke, kita coba lihat untuk yang bilangan negatif ya. Kalau angkanya semakin kecil, nih 2 gitu ya. 1, ini 4, 3, 2, 1. Kalau angkanya semakin kecil, berarti posisinya itu semakin sebelah kanan. Ya, artinya apa? Kalau angkanya semakin kecil untuk yang bilangan negatif, maka nilainya semakin besar gitu ya. Contoh yang ini kan negatif 3 dengan negatif 5 ya. Secara angka yang lebih kecil yang 3 ya. Nah, berarti yang 3 lebih besar daripada negatif 5 ya. Negatif 3 lebih besar daripada negatif 5. Itu kalau bilangan negatif dengan negatif. Jadi yang paling besar yang angkanya paling kecil ya. Nah, ini 50 dengan 100. Mana yang paling kecil? Yang 50. Berarti yang paling besarnya yang ini ya. Nah, gitu. Seret. Nah, gitu ya. Jadi kalau dua-duanya negatif, yang paling besarnya yang angkanya paling kecil. Gitu. Nah, kalau positif gimana? Positif itu semakin ke kanan angkanya semakin besar ya. Semakin ke kanan angkanya semakin besar. Artinya kalau kita lihat positif 35 dengan positif 100. Kita akan mencoba menjawabnya pakai garis bilangan. Langkah awal kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Oke. Lalu kita tulis angka-angkanya. Misalnya min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Oke, perhatikan. Nah, langkah awal kita mulai bergeraknya dari angka 0. Oke, perhatikan kita mulai bergeraknya dari angka 0. Nih, angka 0.
Lalu apa lagi? Perhatikan angka pertama, negatif 3. Ingat, kalau positif arahnya ke kanan, oke. Kalau negatif arahnya ke kiri. Itu perlu diingat. Karena soal pertama atau angka pertama sini negatif 3, berarti kita mulai bergeraknya dari 0 ke kiri karena dia tandanya negatif. Itu sebanyak 3 langkah. Perhatikan. 1, 2, 3. Oke, lalu kita tarik lagi garisnya. Lalu apa lagi? Ditambah 4. Oke, setelah langkah pertama tadi, lalu kita berhenti di sini. Lalu kita mulai lagi, yaitu positif 4. Ingat, kalau positif arahnya ke kanan, yaitu sebanyak 4 langkah. Perhatikan. 1, 2, 3, 4. Lalu kita tarik lagi garisnya sini. Nah, dan untuk hasil akhirnya, oke, perhatikan, kita mulai menghitungnya dari angka 0. Angka 0 menuju langkah terakhir. Ingat tadi langkah terakhir kita berhentinya di sini. Oke. Nah, untuk hasilnya kita mulai bergerak dari 0 menuju langkah akhir. Oke. Nah, ini dia jawabannya. Coba perhatikan berapa langkah dia? Itu cuma 1. Lalu perhatikan lagi arah panahnya ke kanan atau kiri. Ternyata ke kanan, berarti jawabannya itu positif 1. Nah, itu dia. Oke, biar lebih paham, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang kedua. Yang kedua, itu soalnya kita ambil misalnya 2 dikurang 5. Oke, kita buat dulu garis bilangannya. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 2, 3. Oke. Perhatikan langkah-langkahnya. Ingat, kita mulai bergeraknya dari angka 0. Lanjut, perhatikan soal yang pertama atau angka yang pertama itu positif 2. Ingat, kalau positif arahnya ke kanan. Karena sini positif 2, berarti kita bergeraknya ke kanan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Oke, berarti sini arahnya. Lalu kita tarik lagi garisnya. Lanjut lagi, perhatikan. Setelah ini, perhatikan, yaitu negatif 5. Ingat, kalau negatif 5 arahnya ke kiri. Kalau positif arahnya ke kanan. Karena soalnya negatif, berarti kita bergeraknya sebanyak 5 langkah ke kiri. Perhatikan. Perhatikan. 1. Oke. 2. 3. 4. 5. Oke, ini dia arahnya. Dan terakhir, kita akan mendapatkan hasilnya itu mulai bergerak dari angka 0 menuju langkah terakhir. Langkah terakhir kita berhentinya di sini. Nah, untuk memperoleh jawabannya, bergerak dari 0 menuju langkah akhir. Coba perhatikan. 1, 2, 3. Ternyata jawabannya itu adalah 3. Karena arahnya ke kiri, ingat tadi ke kiri tandanya negatif, berarti jawabannya akhirnya itu adalah negatif 3. Itu dia jawabannya. Oke, demikian tutorial singkat kami tentang cara penjumlahan dan juga pengurangan bilangan bulat positif dan negatif dengan menggunakan garis bilangan, dan semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.